Halo, selamat pagi. Kami Tiket. Belum tentu pagi ya nontonnya ya. Selamat kapanpun itu. Kami Tiket. Saya Aki. Saya Opet. Saya Arden. Saya Brian. Yes, halo semuanya. Ini karena kami nggak ngeluarin single. Jadi kami keluarin single. Gitu. kali ini kami mengeluarkan sebuah single baru dengan judul Nggak Mau. Single ini single terbaru dari Tiket. Bulan Agustus lalu kami launch singlenya tanggal 22 Agustus. Lagu ini berbeda banget sama lagu-lagunya Tiket yang sebelum-sebelumnya. Jadi monggo teman-teman silahkan didengarkan, ada di platform digital platform digital kesayangan kalian semuanya. Proses penggarapannya sama seperti lagu-lagu sebelumnya sebenarnya. Kita bikin lagu, habis itu kita rekam, kita keluarkan sih. Untuk proses pembuatan lagunya sendiri gak pakai lama sih sebenarnya. Waktu itu kami kumpul, kami bikin bagan lagunya, habis itu kami pikirkan mau ceritanya tentang apa, liriknya gitu. Terus kami tulis liriknya dengan ide-ide dari masing-masing, itu mengeluarkan ide juga, nggak hanya di aransemen ataupun musik ataupun sound, kita semuanya bekerja sama di sini. Jadi kalau zaman dulu kan biasanya ada satu yang punya lagu, oh ya udah kita kerjain yuk gitu. Kalau sekarang kami memutuskan untuk yuk kita semuanya bareng-bareng lah, bikin lah, biar ada sumbangsihnya di tiap lagu gitu, biar ada rasa memilikinya lah gitu. Jadi setelah semua itu terbentuk, kami mulai merumuskan enaknya pakai soundnya gimana nih ya. Habis itu kita pikirin sound gitarnya Arden, isian gitarnya Arden, habis itu bassnya Opet juga kita pikirin bareng-bareng juga, nyanyinya juga dipikirin bareng-bareng. Kalau ini notasinya pindah ke sini gimana? Oh cobain dulu gitu. Habis itu udah deh rekaman. Kebetulan karena dengan teknologi yang sudah sangat maju ini, mutakhir, semua bisa merekam di rumah masing-masing. Jadi nggak perlu melulu bikin jadwal recording di sebuah studio gitu. Semua bisa rekaman di rumah, dan semua sudah sadar diri ya karena umur ya. Udah tahu tanggung jawab. Jadi oke, siap, kita isi oper-operan data habis itu kita langsung kirim ke teman kita untuk di mixing dan mastering, Bapak Ferry ya. Sudah deh selesai, habis itu kita kirim ke agregator untuk dinaikkan ke digital platform sedunia. Kenapa beda banget biar nggak bosen sih? Sebenarnya karena kami ini juga kan kita berasal dari background yang berbeda-beda nih. Lalu pengalaman bermusik kami juga udah berubah gitu. Dulu mungkin di awal formasi kami bareng nih berempat, dengerinnya sama-sama YouTube, sama-sama Radiohead atau segala macam. Lalu field of experience kami berubah ketika kami berpisah dulu tahun 2004. Saya ke Alexa, Brian ke Sheila on Seven. Habis itu Arden juga ngebantuin Elo, Marcelo Tahito. Opet tetap jaga gawang di Tiket ya. Ini kita jadi punya pengalaman unik masing-masing dengan referensi baru masing-masing. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu untuk menciptakan sesuatu yang emang completely baru gitu. Kayak seperti Senjana aja itu jauh banget sama album Tiket yang lama-lama gitu. Katakanlah album 1 ada Abadilah, lalu ada Biar Cinta Menyatukan Kita, lalu terakhir ada Hanya Kamu Yang Bisa gitu. Itu jauh banget sama Senjana sebenarnya. Nah setelah itu kami berkreasi lagi, mengeluarkan ide-ide kreatif lagi, akhirnya jadi lagu Nggak Mau ini yang which is completely different juga sama si Senjana gitu. Jadi kami
kami menuangkan ide-ide yang selama ini kami kumpulkan aja masing-masing, kita kumpulin jadi satu, gimana cara ngelemnya. Jadi ini sebenarnya salah satu PR kita udah lama nggak ngobrol kan. Kita dengan ini kita belajar untuk berkomunikasi lebih baik lagi antara satu dan lainnya. Kita melewati berapa fase ya, macam dari 2001 kita perjalanan ini, walaupun sempat terpisah lama. Saya yang masih jalan dengan personil yang lain, berubah-ubah, beradaptasi, perjalanan bermusik lah, intinya adalah perjalanan bermusik dengan suasana dan dengan era yang berbeda gitu. Terus balik lagi Aki, balik lagi Brian, ada Arden dengan kita, yaitu tadi dengan pengalaman bermusik masing-masing yang selama itu masing-masing jalani. Terus kita mengolah apa yang akan kita lakukan di materi-materi yang berikutnya. Itu tadi berusaha nggak dibikin rumit mungkin ya. Ideal menurut kita lah, itu kan bisa jadi berbeda dengan ideal menurut pendengar yang lain gitu ya. Tapi menurut kita idealnya ya seperti ini, tidak berusaha disusah-susahkan gitu. Mungkin dengan materi dasar lagunya seperti misalnya Senjana gitu, dengan notasi yang seperti itu, cara Aki menyanyikan seperti itu, ya mungkin kita mengaransemennya juga ideal menurut kita ya seperti apa yang ada di Senjana sekarang musiknya ya. Begitu juga berbeda banget begitu kita ngerjain Nggak Mau dengan notasi yang seperti itu, lirik yang seperti itu. Ya kita juga pada akhirnya mengemas aransemennya yang berbeda lagi gitu. Dan ideal menurut kita ya seperti itu. Tidak dibikin rumit buat kita, tidak dibikin susah. Ya harapannya sih apa yang kita kerjain ideal juga buat yang mendengar gitu. Bisa didengar juga dengan simpel, dengan mudah gitu. Kalau dengar album 2 sih itu kita dengerin sendiri aja sekarang tuh kayaknya dulu wah kok ribet banget dulu. Pikir apa ya? Dulu tuh apa ya ini. Tapi menarik yang tadi dibicarain kenapa di single Senjana dan Nggak Mau aja tuh udah beda lagi sama yang kita remake sebelumnya. Mungkin ya kalau kita kan ngalamin era album, produksi album itu adalah produksi yang sangat panjang dan membutuhkan banyak konsep supaya si album itu bisa jadi satu kesatuan gitu. Istilahnya dari satu lagu ke lagu yang lain dalam satu album itu pasti ada kurang lebihnya lah. Dipikirinnya. Jadi nyambung. lagu 1 sampai lagu 11 pasti ada hubungannya gitu ya. Nah, sekarang mungkin di era single ini kita jadi lebih lepas ya. Maksudnya kita nggak punya pemikiran kayak itu, jadinya nggak perlu mikirin wah udah ada 3 lagu keempat kita bikin yang sama lagi. Karena kan kalau dulu dijagain produser atau label kan pasti kalau dia udah punya rumus harus seperti ini, ya udah yang nextnya yang kayak gini-gini aja gitu. Keluar garis ya. Gitu. Kalau sekarang ya mungkin karena zamannya udah berubah, terus juga kita punya kebebasan yang Luar biasa. Iya, kebebasan mutlak ya sekarang ya. Musisi kan benar-benar sekarang udah bisa rilis sendiri, udah bisa produksi sendiri gitu, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Cuman menurutku sih itu jadi sesuatu yang harus kita manfaatin sekarang sih gitu. Kayak setelah Senjana gitu ke Nggak Mau ya, itu karena emang benar-benar kita pengen explore sesuatu gitu. Ya mungkin nggak tahu nanti di kedepannya kita kalau udah fokusnya ke album mungkin akan ini ya keredam juga, mungkin kita nggak tahu. Cuman saat ini sih yang kita sangat nikmati ya itu, maksudnya nggak ada batasan, nggak ada harus begini harus begitu, dan
ya kita harap yang denger juga bisa ngerasain spirit itu gitu. Rencana album pasti ada, cuman kan ini kita udah ngumpulin lagu juga lumayan banyak sebenarnya, cuman memang waktunya yang masih belum kita fokuskan buat ngebungkus itu gitu maksudnya. Ya setelah Six nggak mau ini pun juga udah ada satu yang kita udah siapin. Nah cuman ya pastinya sih kita kan juga kita lahir dan tumbuh di era musisi itu ya tolaknya tuh album gitu ya, mungkin pastinya sih menuju ke situ arahnya, ya nggak? Kurang lebih mungkin. Mungkin ya. Tapi benar. Itu di tengah jalan tuh kami memutuskan untuk bikin sesuatu yang baru gitu, karena di awal juga kita sebenarnya cuma ngobrol doang, waktu itu lagi pandemi, kebetulan rindu satu sama lain nih, apa kabar ya teman-teman, kan kita agak kepikiran juga jadinya nih, khawatir lah baik-baik aja apa enggak, sehat apa enggak. Akhirnya WhatsAppan, kita bikin grup, kita ngobrol di grup sampai akhirnya 2022 pandemi rada-reda tuh, ngumpul yuk gitu. Yuk ya ngumpul lah gitu, sekali nongkrong lah, daripada ketemunya huruf doang kan kalau biasanya ketemu huruf sama keyboard aja gitu. Akhirnya kami ngumpul, kebetulan waktu itu ngumpul di rumahnya Brian, hahaha hihi di kakak kiki, dan di rumahnya Brian waktu itu di rumahnya Brian kebetulan ada studio. Udahlah gonjrengan yuk, udah gonjrengan gedubrak gitu. Kalau rasanya masih sama kayak dulu nih gitu, kita rekam lah lagu inilah Hanya Kamu Yang Bisa aja deh, karena hanya Kamu Yang Bisa satu itu lagu yang paling pecahnya tiket. Waktu itu Arden sama Opet masih megang jaga gawangnya tiket, sementara saya dan siapa nama lo Yan? Saya dan Brian Sutoyo. Mas Sutoyo ini gak ada gitu kan. Sutoyo. Mas Toyo, kita ini rekam Hanya Kamu Yang Bisa. Ya udah iseng aja sebenarnya rekaman. Kita rekam. Lucu juga nih ya, karena dengan permainan kami yang baru-baru ini gitu, kami udah bukan orang yang sama dengan yang 20 tahun yang lalu gitu. Kami semua sudah berubah, sudah mendapatkan, alhamdulillah dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dapat masukan baru, input, ina-inu. Kami memutuskan untuk bikin Hanya Kamu Yang Bisa yang baru. Kita bikin gampang aja lah, dulu kan ada jeng, tarak, ada gitu-gitu ya. Itu kita ratain, kita rapiin aja. Bikin lebih simpel, bikin lebih gini-gini. Oh ya udah, sikat. Ya udah akhirnya, ya udah itu kan kita remake lagu-lagu lama beberapa. Habis itu udah kali bikin lagu baru aja lah. Masa udah nggak bisa bikin lagu? Ya udah gitu aja sebenarnya. Ada nih, gua ada ide nih gini. Udah terus tiba-tiba ada ide lagi. Jadi banyak lagunya. Alhamdulillah. Ya udah, rekam aja. Dan secara yang tadi saya bilang di awal, teknologi udah sangat mumpuni untuk kita ngobrol jarak jauh, ketemu tatap wajah jarak jauh, rekaman jarak jauh pun kita udah bisa lakukan gitu sekarang. Jadi nggak ada boundaries untuk ngeblok tanggalan kalender. Tanggal ini kosongin ya, kita masuk ke studio nih rame-rame, itu nggak perlu gitu. Di rumah kosong isi gitu aja. Kalau nggak kosong, dicari waktu kosongnya, disempatkan sendiri gitu. Cuman kalau buat meeting online muka-muka kita kurang enak dilihat, jadi kalau kami ini berempat kalau lagi video call, videonya off. Ngapain video call? Audio aja rame-rame gitu. Video call tapi di off. Ya rada kurang sih. Mas Arten. Jadi saya mewakili Arden karena dia lama kalau ngejawabnya. Gue waktu itu lagi ngantor. Wah, gila curhat tuh. Tepatnya gini, karena
dari awal dulu kita berangkat tuh kebetulan saya, Brian, sama Aki tuh kita seumuran tuh baru sama-sama baru lulus SMA. Nah, Guru BP-nya itu. jadi secara apa namanya Iya, jadi karena seumuran gitu, jadi dari apa namanya, dari sosialnya, terus dari referensi musiknya pun juga kebetulan sama gitu. Jadi yang membedakan itu yang bikin lebih antusias pada saat kita balikan lagi tuh kayak ya itu tadi si Mas Aki tadi sempat sampein, jadi karena masing-masing nih pada bawa referensi baru nih, rasa baru dari tempatnya masing-masing nih yang lain-lain gitu. Terus ya akhirnya kita comeback di 2022 itu, terus mencetuskan jalan karena ya tadi seperti yang Mas Aki udah sampein, kita seiring berjalannya waktu berproses itu tuh kita kayak sadarin kita emang nostalgia nih secara band, kita ngumpul lagi gitu, tapi kita nggak mau jadi band nostalgic. Kita tetap harus punya karya, karena biar gimana pun kita juga musisi emang harus produktif pertama, terus kedua juga ya mungkin regenerasi ya, maksudnya pendengar tiket yang dulu dengan yang sekarang udah pasti beda, yang itu juga yang membuat kenapa Senjana dan nggak mau itu kalau dibilang jumping genre atau apa, sebenarnya nggak juga. Itu memang kayak eksplorasi yang kita pengen coba keluarin. Kita bisa loh mainin lagu kayak gini gitu, kita bikin karya yang kayak gini. Kayak contohnya misalnya Senjana, kenapa pilihannya saya pakai gitar elektrik bukan akustik, karena dari judulnya Senja gitu, kayak mostly orang bikin itu tuh kayak pakai akustikan gitu kayak. Nah, Tiket pengen suguhin itu dengan cara yang berbeda gitu. Terus kayak nggak mau sendiri itu kenapa harus elektro kayak new wave atau apa, berusaha ngikutin era sekarang kah? Nggak juga sih ya, kita dengerin new wave malah lebih dulunya ya, kita dengerin Duran banyak lah dulu band-band yang The Cure apapun itulah yang jadi referensinya kita, yang akhirnya itu semua nggak disengaja, nggak di konsep yang gimana yang nggak tahu kenapa ya itu tadi balik lagi karena mungkin kita berteman terus secara referensi udah sama, jadi kayak nyambung ya, ternyata kita setelah sekian puluh tahun tuh masih sama ya. Gue pengen ngapain lu udah tahu gue pengen ngapain gitu, yang kayak gitu. Lebih ke yang tadi diobrolin sih, ke apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari selama ini gitu. Kan kita ada referensi-referensi baru juga, dan itu tidak menutup kita mendengarkan anak-anak muda yang sekarang gitu. Kalau pertanyaannya ke situ ya, kami dengerin semuanya. Ya maksudnya nggak semuanya gitu. 200.000 artis baru kita dengerin semuanya, nggak sempet juga sih. Cuman artinya 150.000 ya. Artinya musik-musik yang orang bilang musik-musik senja apa segala macam ini juga kami masuk gitu. Oh wow, ternyata. Dan zaman kita bikin album dulu nggak ada kepikiran bikin musik kayak gitu. Walaupun mungkin emang sebenarnya udah ada gitu kan, tipis-tipis lagunya Bob Marley sebenarnya kan itu kan senja-senja di pantai juga gitu. Cuman sekarang dibalut dengan cara baru gitu. Nah ini kalau aku buat. Ntar dulu gue lagi ngomong aja. Lalu ntar dikat ya. Gitu. Namanya apa Den? Ini kebetulan nih keuntungannya kita yang besar di era 90-an. Jadi di era 90 itu tuh bisa dibilang era dimana banyak dan kaya banget genre musik. Jadi kamu mau dengerin grunge ada, mau dengerin alternatif ada, mau kayak hip metal yang baru muncul di katanya early 2000 ya. Tapi sebenarnya udah dari 90 akhir tuh Korn dan sebagainya udah keluar, terus kayak new wave pun juga semuanya ada. Jadi kayak Punk rock, Incubus punk rock semuanya ada di 90. Itu keuntungannya kita tuh. Nah, makanya ketika kita beradaptasi di era yang sebenarnya muter-muter doang kayak sekarang, kemarin lah kayak 1975 yang sempat booming atau segala macam, sebenarnya kita zaman itu udah dengerin. Zaman itu udah ada, cuman dulu namanya 1979 ya dulu ya.
Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins ya. Sekarang 1975 agak dikurangin dikit. Dituain dikit biar Agak dikurangin. Jadi Kalian lucu. memang makanya kamu senang sama kami kan? Iya, tahu itu. Soalnya dari tahun 2000 itu beliau nih udah daddy job nih. Kita baru masuk sekarang. Iya, jadi lu udah daddy. Iya, balik lagi ke apa tadi? Oh, influence anak-anak sekarang ya. Apakah kita mencoba relevan dengan anak-anak sekarang? Sebenarnya ini buah pendengaran kami sih. Dan kami berempat ini setuju kalau kami sebenarnya pengennya bikin yang ya udahlah yang nggak seribet album 2 gitu, bikinnya gampang aja. Hidup udah ribet. Cicilan ya kan. Waduh, gede. Jadi kita bikin yang menurut kami gampang dan ya sebenarnya kalau didengerin Senjana, Gak Mau itu sebenarnya routingnya dan key-nya ya situ aja, cuma 4 bolak-balik aja udah. Bolak-balik dan nggak kami bikin ribet seperti album kedua yang which is nggak ada di platform apapun. Itu album itu hilang tuh ya. Album saking ribetnya hilang. ditolak ya. Dulu studio kami itu kebanjiran, jadi emang banyak banget record yang hilang gitu. Nah, If segala macam itu kebanjiran semua tuh. Ya mungkin karena album kami terlalu ribet jadi emang nggak diselamatin tuh. Yang diselamatin yang lain. Wah ribet ini yang lain aja gitu. Jadi nggak pernah ada track recordnya tuh album kedua tuh. Enggak. Punya aku. Itu ada baru tuh, ada mic baru. Ambil sendiri. Aku pinjem lo ya nama. Iya, nambahin maksudnya inilah keuntungan keluarnya single per single gitu ya, maksudnya pada akhirnya. Dan kita kan memang semua sendiri, tidak menutup kemungkinan juga satu saat nanti ada single yang mungkin tidak serumit album yang kita bareng dulu, tapi pola-pola musiknya gitu ya. Maksudnya bisa aja kan ada lagu yang kalau dulu kan yang dibikin ribet karena lagunya sendiri 5 menit, interlude itu bisa bales-balesan karena dulu kita 2 gitar ya. Arden berapa bar terus dibalas sama gitaris satu lagi Teguh, jadi interlude-nya sendiri udah panjang-panjang gitu kan. Nah bukan itunya ya maksudnya, tapi pola aransemen keseluruhan mungkin bisa aja di antara single-single kita berikut kita pengen yuk bikin kayak gitu, bikin lagi yuk salah satu gitu, bisa aja. Band lain aja. Bisa aja gitu. Ya itulah kalau di album kan pada akhirnya nyari ya itu benang merah ya. Kita ya buktinya nanti single ketiga pun rasanya berbeda, rasanya enak, tapi nanti begitu rilis akan ketahuan. Tapi yang nah itu di antara 3 itu aja sendiri udah polanya berbeda-beda gitu. Ya bisa jadi nanti single berikutnya kalau menurut aku mood yang pada akhirnya kesepakatan kita moodnya mau dibawa kemana single berikut bisa jadi. Iya, jadi di luar musik ya. Kalau di luar musik kan, kalau dulu kita kan memulai tiket ini kan karena benar-benar pengen main musik, pengen bikin album, pengen udah it's all about the music gitu. Nah kalau setelah pengalaman kita masing-masing, begitu kita ngobrol ternyata banyak ilmu yang di luar musik yang pengen kita aplikasikan juga gitu. Maksudnya kayak pengetahuan kita tentang industri, pengetahuan kita tentang sekarang tuh musisi harus bisa ngapain aja sih selain main musik gitu. Nah itu yang akhirnya kita coba ngobrol dan brainstorming juga. Oke, kita ini selain musiknya tiket emang kita explore, di luar musik kita coba-coba juga ya, misalnya coba strategi market ini atau mau coba ya, mungkin ada yang bilang kan sekarang kan semua kayak promo plan itu kan bisa kita
program sendiri kan, maksudnya dari segi iklan apa segala macam. Nah itu yang salah satu hal yang bikin kita juga sebenarnya excited buat explore sih. Misalnya kayak nggak mau gitu, selain udah selesai nih bikin lagunya, udah produksinya, masternya udah selesai, ya langsung kita pikirin tuh next stepnya. Nggak mau, berarti kita mau lempar ke luar apa aja nih yang mau kita cobain. Misalnya mau coba oke, coba yuk kita fokusin iklan di sosmed misalnya kayak gitu-gitu. Itunya tuh akhirnya ada obrolan yang lebih dari sekedar musik. Nah itu yang mungkin maksudnya strategik tuh di situ gitu. Jadi kalau dulu kan kita pasrah sama label ya, begitu selesai kasih master, ya Pak ini udah selesai albumnya, udah tuh kita tinggal duduk tinggal nunggu. Dimanjain lah. Maksudnya udah kita udah nggak tahu deh tuh mau diapain albumnya, planningnya apa. Cuman ya sekarang begitu selesai, Antara sama dia sama ignoran tuh. iya. Iya bener. Bedanya sekarang kalau selesai masternya, itu baru kita mulai tuh perjuangan dari sebuah karya tuh supaya bisa Betul. sampai ke teman-teman gitu kan. Kan ya sekarang mungkin bisa dibilang saking terbukanya semua jalur untuk distribusi atau promo itu ya semakin ininya juga ya, maksudnya padatnya juga nih traffic musik kita kan gitu. Sehari aja udah bisa berapa ratus lagu mungkin yang rilis gitu. Rilisan baru ya. Maksudnya ya sekarang ya kita kan coba itu aja, coba gimana kita bisa ride the wave gitu intinya kayak gitu. Wah berat yang komen dulu deh. Dibawa kemana? Yang tuanya Yang tua dulu yang bikin boleh diulang? Nggak boleh kan? tingkat formasi sekarang ini pengen dibawa kemana dan sampai kapan? Kalau saya pribadi ya, kalau dibilang pengen dibawa kemana, pasti kayak kita ini itu mengalir begitu aja, dalam arti selagi ada energi itu pasti kita akan berjalan bersama. Dan memang harapan kalau gue selama kita masih bisa bermusik ya ini udah dijalanin aja gitu. Atau juga begitu ngumpul, begitu kita ngobrol, abis ini mau ngapain lagi nih, abis ini mau ngapain lagi, itu pasti selalu terjadi gitu. Kalau dari saya begitu Mas. Kalau saya sendiri, saya setuju dengan pertanyaannya, Mas. Silakan. Gue juga mempertanyakan itu soalnya. Oh ya. Ini sebenarnya mau dibawa kemana, dan personally saya lebih ke bukan rencana ya, lebih ke penasaran. Ujungnya di mana nih? Gitu. Gimana nih kita nih? Apakah akan seperti apa? Itu pertanyaan untuk diri sendiri sih. Kalau mau dibawa kemana sih? Ya semua pasti mikirnya positif ya. Oh ini sini dulu, mimpi judulnya. Cuman yang terjadi di kenyataannya adalah kan pertanyaan sebenarnya yang ada di, kalau gue ya. Ya. Kali ini kita akan sampai mana nih? Mentoknya di mana nih? Kalau tiba-tiba bisa sampai ke kayak ngobrol sama Brian tadi gitu, itu kan sebenarnya kami berusaha gimana caranya mengkomunikasikan musik kami tanpa bermusik, di luar bermusik maksudnya, di luar bermusik gitu. Musiknya udah jadi, gimana cara mempromosikan ini kerjanya gimana nih, mau gimana. Alangkah baiknya gimana caranya musik kami bisa berkomunikasi tanpa kami harus bermusik. Kayak Beatles tuh. Beatles di album 4 berhenti manggung. Album Rubber Soul tuh mereka udah gak manggung. Duit doang tuh masuk. Sampai mereka bubar. Rekaman, keluarin, pecah. Rekaman, keluarin, laku. Rekaman, keluarin, laku. Rubber Soul, habis itu keluar, ada Revolver, ada Sgt. Pepper, ada White Album, ada Let It Be, ada... Itu mereka ngeluarin album, Let It Be, Abbey Road.
mereka ngeluarin album doang, mereka nggak pernah manggung sampai akhirnya setelah rekaman Abbey Road mereka manggung di atas gedung terus ketangkap polisi karena bikin rusuh jalanan. Abis itu nggak pernah manggung lagi. Tapi sampai hari ini Paul McCartney kipas-kipas itu dia berhasil mengkomunikasikan musiknya tanpa mereka bermusik secara live di atas panggung. Kalau bisa nyampe titik situ sih tepok-tepok ya. Setuju. Tepok-tepok tuh. Kayak dan itu tak kayaknya sih ya impian semua musisi sih. Jadi mereka udah bisa milih gue mau manggung nggak, ntar dulu deh gue lagi sama keluarga gue. Kalau ini ada acara ini mungkin duitnya nggak segede kemarin gitu, tapi kayaknya seru sih, yuk main yuk. Enak tuh kalau memang udah bisa milih gitu. Iya. Setuju. Artinya kan kita ngobrolin mimpi kan, mau dibawa kemana itu mimpi kita. Kalau gue mimpinya sih ke situ. Saya setuju banget nih sama Mas Opet, Mas Aki. Cari yang lain lah. Karena nggak bisa terlalu naif atau Nggak bisa, udah ada. udah ada band, udah bubar. Udah bubar, jadi bisa. Nggak, karena gini, kadang-kadang realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau saya pribadi juga nggak, orangnya memang kebetulan nggak suka yang muluk-muluk, nggak suka yang ketinggian, nggak suka kejauhan. Tapi yang jelas saya punya faith, saya punya keyakinan tuh cuman satu gini. Kita 20 tahun aja bisa ngelewatin. Harusnya bisa ada 20 tahun lagi gitu. Tapi makanya tadi balik lagi kalau saya terlalu optimis atau gembar-gembor segala macam tuh kayak terlalu naif aja, kayak kita lihat aja nanti. Yang jelas kita secara personal itu dari sisi produktivitas, dari sisi mau dari sisi seninya dan pertemanannya tuh kayaknya nggak ada matinya sih. Tuh ya, mudah-mudahan sih langsung. Kalau lagi jempol lagi. Ya nyambungin yang udah dibilang sama teman-teman juga. Kalau saya selalu percaya karya yang bagus pasti nanti akan punya tempat di hati pendengarnya. Amin. Jadi saat ini saya cukup bersyukur punya tiket sebagai wadah buat berkarya, dan ya mau nanti hasilnya seperti apa ya itu udah nggak ada, udah di luar kendali kita gitu. Dan saya juga masih punya pertanyaan sih sebenarnya, kayak tadi Aki bilang dia juga masih belum tahu nih maksudnya ujungnya akan seperti apa. Cuman sedikit yang udah terjawab dari pertanyaan saya adalah waktu kemarin kita sempat transfer file-file handycam zaman dulu. Waktu tiket itu manggungnya bisa capek lah pokoknya, intinya capek gitu. Terus dan begitu nonton itu flashback gitu. Kita nontonnya aja capek Iya, kemarin. nontonnya capek. Capek juga yang nonton kita manggung dulu ya. Dan saat nonton itu sedikit terjawab, maksudnya kita udah pernah ngelewatin masa itu, dan tentunya setelah kita ngelewat itu ya kita pengennya sesuatu yang di depannya sesuatu yang ideal gitu. Maksudnya dengan kondisi, dengan keadaan ya, maksudnya di umur sekarang ya nggak muluk-muluk, kita mungkin nggak pengen kayak begitu capeknya gitu ya mungkin. Tapi kalaupun nanti teman-teman happy lagi nih malu gue tiket, ya kita akan tetap berjuang buat ketemu teman-teman juga intinya. Dan ya itu kan doanya juga, nanti doanya dari kita nggak pernah, dari keluarga, dari tim produksi, dari manajemen kan gitu. Semoga ya apa yang kita lakukan nanti bisa jadi berkah buat semuanya juga. Amin. Nambahin dikit lagi, yang bikin pede itu, yang bikin kita beda nih dari band yang ada di seluruh dunia mungkin, tiket senatural itu. Mungkin kalau di luar negeri pun ada band atau artis atau solois atau girl band yang itu sampai di setting gitu, lo ntar 10 tahun kemudian harus bubar ya, tapi ntar di tahun sekian kalian balik lagi.
tiket nggak butuh itu dan kita ngelewatin semua cerita itu kayak senatural itu sih, makanya itu bisa jadi fate kita untuk Emang keluar masuk sendiri ya. keluar masuk sih kalau Otomatis ya. iya kalau gue mau keluar Planning ya. iya masuk gitu, tapi tiba-tiba jalan gitu. Monggo silahkan disimak jika berkenan. Single-single baru kami sudah ada di digital platform kesayangan teman-teman semua. Video-videonya juga ada di YouTube. Sekarang cuma YouTube doang gitu ya. Iya. Kita baru ada di YouTube. Mungkin nanti akan ada di Discord. Mungkin ada di. Wow, gila akan main. Apa itu? Wah, kurang. Daddy nih. Daddy nih. Ada di stream, ada di Twitch, wow gila disebut semua gitu. Apaan sih tuh yang gue sebut barusan? Ya silakan teman-teman disimak sekali lagi lagu-lagu baru kami, nggak mau ada Senjana juga, lalu ada remake dari single-single lama Tiket, ada Hanya Kamu Yang Bisa, ada Abadilah segala macam. Silakan disimak di digital platform dan juga di YouTube kami. Dan simak obrolan kami di Voice of Indonesia. Yes. Boy.